Allahu Akbar. Subhanallah. Manjada wajada, itulah yang kuucapkan di sore hari menjelang maghrib ini ya. Halo semuanya, kaum mukmin di seluruh dunia, itulah yang selalu ku ucapkan ya. Jadi ceritanya aku sedang memberikan full AC kepada tanaman pohon kurma. Jadi aku sebenarnya nih, aku ini kurang senang dijadikan pelaksana harian sama apaku ya, jujur aja ya, waktu di yayasan konsumen kesehatan. Nah selesai dari akper aku ditarik tuh ke yayasannya, benar yayasan katanya sama kakak sepupu aku Anindi ya, yang memberikan apa ya, kalau dibilang mah buat penguat ya, sertifikat Anindi juga dulu gitu ya, sebelum aku mendapatkan sertifikat. Jadi aku udah kerja di apaku ya, tingkat 3 tuh udah bantu-bantu nyuntik tuh studi KB bagianku ya. Di sini tuh aku akan membahas tentang kurma dan akhir zaman ya. Jadi di sini tuh sebenarnya sekarang cuaca ekstrim, jadi aku mager, males untuk bersentuhan, maksudnya gitu loh, untuk ngambil tanah gitu loh ya, karena mungkin lahan yang 2 kapling itu sudah dipelitur, jadinya males, mager, bawaannya juga cuaca ekstrim luar biasa ya. Dan aku sedang memberikan penyegaran ya, jadi aku akan menerangkan nih. Di sini tuh aku pendiam tapi cerewet. Nah di sini apa, aku tahu karakter aku, tahu watak aku, dan sebenarnya tahu potensi aku gitu. Jadi di sini tuh setelah selesai dari akper, aku menyarankan, Neng kamu masuk ke Unsil ya, yang dekat gitu sama yayasan, dengan biaya sendiri tuh. Terus waktu itu stikas belum ada ya, stikas BTH itu belum, jadi masih ke Unsil ya. Di situ ada SKP, ada SKM. Nah di sini aku memilih SKM. Nah jadi di sini oke lah, aku punya DP uang sendiri buat masuk SKM. Kebetulan ada mamang aku yang kerja di kepala cabang BRI tuh. Jadi udah nih ini aja katanya, kalau kamu benar-benar mandiri. Jadi aku dikasih pinjaman mamangku waktu itu. Karena apa? Aku pingin biaya sendiri gitu, Pak, aku mau biaya sendiri, nggak mau dari apa. Yaudah kalau gitu kamu belajar atuh cina gitu, ada mamang juga di situ. Jadi sebenarnya apa, aku itu punya uang, punya apa ya, semua udah dikerahkan gitu ya. Kayak perkebunan teh udah terjual buat biaya aku dan adik-adik gitu, adik-adik dan adikku dan kakakku almarhum, dan kakakku juga yang D1 perhotelan. Jadi sebenarnya aku menginginkan semuanya masuk kesehatan ya, tapi kakakku yang gede punya D4, D1 perhotelan. Jadi ini tuh, jadi ceritanya oke lah, karena aku cerewet kali ya, jadi aku tuh figur kayak pingin menerangkan gitu. Makanya aku dituntun sama teman-teman itu untuk berhadapan dengan OHP waktu di akper ya. Nah di sini apaku, kamu harus masuk situ ya, tapi sayang ada Abah Arif yang datang ke Tasik waktu itu beberapa setelah aku ke Bekasi buat mengklarifikasi, akhirnya datang tuh Abah Arif, dan DP buat masuk SKM-nya aku kasihkan ke adik tuh kan. Itu Abah Arif hebat ya tuh, acep tuh. Jadinya apa ya, sama adik aku dibelikan komputer, katanya Neng beliin komputer ya, karena buat menunjang kuliah aku, dia kan SKM ya, terus sekolah lagi kemarin. Jadi udah selesai SKM, terus buat memperkuat yayasan, terus apa ya, sekolah lagi lah sama istrinya tercinta. Jadi ini aku akan menerangkan seperti apa ini. Ini bukan toge pemirsa, aku akan menjelaskan kepada seluruh kaum mukmin di seluruh dunia ya. Kita ini taunya hanya makan kurma, buah kurma ya. Aku pun dituntun seperti apa sih tanaman kurma, tumbuhnya kurma itu seperti begini tuh. Acep juga nggak tahu ya tuh. Kenapa aku ingin menjadi ibu rumah tangga? Pengen segala dipelajari tuh. Ya, aku sedang memberikan full AC karena cuaca ekstrim luar biasa, Bo. Jadi di sini tuh nih, bagus kan udah segede gini. Di sini kurma itu harus cukup air, harus cukup sinar matahari. Tuh di sini balance. Itu kurma ya. Jadi kurma ini mengajarkan kepada kita
bahwa hidup ini harus seimbang, selaras, harmonis jadi ya, gitu ya. Jadi di sini tuh hidup ini kalian membutuhkan air. Tuh kayak gemericik gitu, enak kan, senang ya kalau dengan suara gemericik gitu ya. Jadi buat terapi juga ya kalau ada gemericik air. Nah, terus itu nggak terbias. Jadi aku akan menjelaskan kepada kaum mukmin di seluruh dunia nih ya, yang umrah dan haji belum tentu tahu proses pertumbuhan kurma. Karena di sini kenapa kita belajar kurma ya, maksudnya sampai harus tahu cara pertumbuhannya. Nggak ada ya, jarang ada yang tahu. Jadi aku yang menerangkan, kecuali para lapak yang membuka penjualan lahan kurma ya. Dan aku tidak untuk dijual, tapi diberikan sama orang yang senang koleksi pohon-pohon Arab gitu, terus ke masjid gitu. Intinya ini aku kemarin itu ini lagi ya, kalau dibilang mah bismillah lagi deh gitu. Kalau lagi kepingin tuh sekarang buat sendiri ya. Tapi kemarin si Momi ada ya yang sudah menjalankan sunnah Nabi, sepertinya katanya kan kak, itu mah dia mah udah lama ya kenal aku. Teh katanya aku minta dong, katanya satu, tapi aku harus benar-benar kalau memberi itu harus dibibit ya, harus dirawat dulu. Tidak bisa misalkan lagi kurang subur udah dikasihin gitu, apalagi ngasih. Jadi harus seperti ini, harus seperti ini, minimalnya seperti ini ya. Dulu waktu dikasihin ke masjid sama di sini Pak Harun itu masih dalam segini, tapi beberapa pohon gitu ya. Tuh. Jadi melentung pemirsa, dan aku tipe yang tidak secara teoritis ya. Langsung aja bismillah, kun payakun, langsung ke tanah. Ya tuh. Jadi tumbuhnya itu kayak gitu tuh. Bukan toge ya. Bukan tuh. Jadi melentung, coba dipegang, tapi dipegangnya itu, nah, dipegang ya, coba kita sentuh pegang, tidak akan patah, tuh keras, kecil tapi keras tuh, jadi tidak mudah kalau patah kayak toge, itu bedanya kurma melentungnya. Terus proses kalau melihat orang kebanyakan itu dicawan dulu, dicawan. Jadi kayak pembuatan dari kecambah, terus dikasih kapas, terus si biji kurma itu ditaruh dulu seminggu gitu ya. Terus ganti airnya, digituin. Lama. Aku tuh tidak suka yang kayak proses terlalu lama. Jadi bismillah aja, kun payakun gitu. Jadi itu. Terus ini udah berapa ini ya kemarin. Jadi harus rajin nyiram ya di cuaca ekstrim itu. Itulah. Jadi setiap tanaman kita tuh bagaimana tangan kita sekarang itu, karena ekstrim ya, panas, tidak mengandalkan air hujan. Jadi di sini tuh. Jadi ini kalau aku mah caranya seperti ini. Kalau yang lain mah itu dulu. Yang pada latihan menanam kurma itu katanya begini. Mi, aku mah di itu dulu katanya dicawan dulu, maksudnya dikapas kayak biji-biji itu, biji-biji kacang hijau nih. Caranya seperti ini. Acep juga nggak tahu ya. Tuh Acep tuh Pak Ridwan tuh, kurma itu seperti ini tuh. Begini alasannya, begitu alasannya kenapa aku ingin jadi ibu rumah tangga ya. Karena ingin berbagai macam belajar. Sampai gini, bagaimana tanaman Arab bisa tumbuh di Indonesia? Gitu. Wah, yang lain mah subur-subur loh, Bo. Yang di masjid subur-subur, nah yang punya aku doang tuh buat pagar gaib tuh. Di pot satu pot nih ya, bener-bener udah kasihan banget ya. Jadi tugasnya buat pagar gaib kalau di rumah aku ya tuh. Nah ini subur tuh segini tuh, tapi jangan dikenain, maksudnya gini loh, panas matahari yang terlalu menterang ya, apalagi ekstrim begini. Jadi harus diangin-angin kayak orangnya. Jadi harus tidak boleh yang bener-bener panas dengan gibahan gitu ya. Kehubungannya dengan gibah. Jadi intinya harus benar-benar adem ya si kurma tuh ini ya. Tuh, nanti ini tumbuhnya kayak gini nanti ya tuh. Nah, kayak gini, ada daunnya tuh. Kan dari kayak seperti ini, keras loh ini. Aku juga awalnya kaget, kok kayak gitu ya. Kok kayak seperti toge tapi dipegang keras. Sekeras hati kita memegang keep our akidah ya.
Tapi jangan salah, selalu menjaga hablum minanas dengan orang sebaik mungkin, dengan antar sesama umat yang berbeda agama ya, lah pokoknya ya. Nah, jadi itu ya tuh Om Ecep ya. Tuh sama semuanya kru TV One, reporter para pimpinan redaksi sama semua stasiun televisi lah ya. Tuh. Jadi aku itu tidak bisa menekuni satu, misalkan kerja di luar terus, atau kalau enggak di dapur terus. Hari ini aku di dapur. Panas banget tanganku, ngulek terus. Tapi alhamdulillah ya, semuanya senang, berarti pecak aku enak ya. Pecak, terus ikan goreng belum tuh. Tadi rata-rata pecak, seseringnya pecak. Terus ikan goreng sambal jahe baru besok ya. Terus ayam tuh menunya. Karena kebanyakan ikan disukai tapi kalau ayam kurang ya. Jadi ya udah kita ikutin yang pesen aja ya. Meskipun ikan lagi tuh, jadi itulah ya. Intinya aku itu seneng kalau kita menerangkan sesuatu hal yang aneh dan langka gitu ya. Makanya aku sebenarnya pengen sekolah lagi nih ke SKM gitu, sarjana kesehatan masyarakat ya. Kalau ke SKP harus harus di mana tuh, harus di rumah sakit ya, kalau nggak salah mah diarahin ke sih. Tapi bisa juga kali ya, yang jelas mah SKM waktu itu. Jadi bisa langsung terjun ke masyarakat gitu, SKM. Ya, yang penting dari mati aja. Ternyata di digital harus ngecebrak ya. Jadi nggak apa-apa lah. Yang penting generasi muda ke depan, termasuk keluarga kita yang harus maju lebih dari diri kita ya. Dan aku selalu bersyukur ya, dan bangga kepada almarhum papaku dengan menyekolahkan aku ke D3 keperawatan. Selebihnya diajarkan ilmu-ilmu yang tidak tersurat ya. Ini adalah ilmu-ilmu yang tidak tersirat, dan aku pun sepertinya kalau rohaniahnya melihat aneh gitu. Kok anakku bisa mempelajari hal-hal yang tidak ku ajarkan. Jadi ini adalah pembelajaran dari petunjuk, terus balance dengan gaya gravitasi alam gitu ya. Karena alam semesta ini ciptaan Allah nih, kesini nih kamu bisa belajar ini gitu ya. Jadi yang menuntun itu langsung gitu ya. Siapa? Ya sama Allah lah kita ya, dan dituntun dengan petunjuk-petunjuknya begitu kira-kira. Bahkan apaku kan tidak mengenal kucing sebenarnya. Apaku tidak terlalu dulu pernah ada anjing yang dijadikan penjaga rumah. Nah terus anjingnya itu kan sesuatu hal jadi nggak bisa ya, misalnya dibawa waktu itu ya, jadi kenapa lah gitulah intinya. Begitu aku sayang sama kucing, rohaniah almarhum aku tuh seperti mendekati. Jadi benar-benar dia mendukung kegiatan aku ya. Makanya di sini di Padepokan Kenbu, aku adalah uminya si kucing tuh. Bagaimana aku mau ke Tasik, mereka pada panggilin, pada duduk di depan ya. Yaudah gitu aja yang ingin gue sampaikan ya tuh. Jadi inilah kurma, proses terjadinya tumbuh kurma pemirsa. Dan yang non muslim juga boleh tuh melihat, bahkan sering aku bagiin buah kurmanya ya ke yang non muslim tuh ya, kayak yang Kristen, kayak pokoknya yang tetangga yang ditemui yang di sini ya. Yang non muslim juga boleh makan kurma, kita berbagi ya. Jadi disitulah ukhuwah yang indah, dan Islam itu kasih sayang ya, Bo. Itulah yang selalu kutanamkan dalam hati ya. Tuh, sudah ya segitu aja. Pembelajaran apa ya? Tentang yang berhubungan dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Setidaknya kita tahu, kurma itu melentumi seperti itu ya, melentung. Tuh seperti itu bukan toge gitu, bukan, itu kurma gitu. Nah kalau udah seperti ini, banyak yang bilang begini, Mi itu tanaman apa? Kelapa ya? Apakah ini kelapa sayang? Nah ini kurma gitu. Jadi aku yang menjelaskan, sepintas itu kayak kelapa gitu, tapi sebenarnya ini bukan kelapa tapi kurma. Jadi di sini kayak ada kesamaan antara pohon kelapa dengan kurma, tapi beda. Kalau kelapa itu ada kayak
seperti bercabang rengeket gitu loh, ngerti ya rengeket? Itu daun-daunnya nantinya udah agak gedenya tuh kayak begitu. Tapi kurma enggak ya, kurma itu hanya duri-durinya yang banyak, tetapi apa ya, ada ciri khas sendiri lah ya. Jadi tuh coba Anda lihat tuh, sok deketin tuh, coba semuanya lihat tuh, seperti itu ya. Nah itulah ya yang ingin disampaikan di sore hari ini menjelang maghrib ya. Berkah dan apa ya, sehat, semangat, lapang dada, dan selalu optimis ya di dalam kondisi apapun yang kita jalani sekarang ini ya. Udah ya, sampai jumpa semuanya. Selamat sore dan selamat beristirahat.